Oke, nah kita akan melihat dulu di bahasa asli Ibrani nggak seperti itu ternyata ya. Kita cek dulu dari teman-teman perhatikan ya. O Malkisedek, O itu dan, kemudian kata yang definitifnya adalah Malki. Jadi makanya saya sering bilang Malkisedek. Saya tidak membaca Melkisedek tapi Malkisedek karena di Ibrani nulisnya Malki. Apa kata dasarnya? Kata dasarnya ini M Melek ini. Jadi ini M, ini L, nah ini K. K-nya ada titik, Malki. Kata dasarnya MLK, Melek. Ini kalau dilihat kamus artinya raja. Gitu. Sadik, Sedek. Nah ini dari kata artinya kebenaran, nanti sama dengan nama El Sadik ya. Tuhan yang benar. Ini Malkisedek berarti raja kebenaran atau raja yang benar gitu. Jadi ini kata benda ya, Sedek kebenaran. Malkinya kata benda juga artinya raja yang bersifat sadik gitu kira-kira. Jadi Melki strip sadik, Malki yang benar, raja kebenaran. Tetapi dia disebut Kohen. Nah perhatikan ini kan sama kan, Melek kan. Melek sama Malki ininya sama, konsonannya sama, MLK. Mem, kemudian L ada K ya. Jadi mem, lamet, kaf, MLK, Melek. Salem, ini nama kota ya, diduga nama Yerusalem kelaknya. Jadi waktu itu kan belum ada ya. Kemudian Hausi membawa lechem, sorry, bukan lechem ya, lechem ini khat, roti, yain anggur, bacanya JJ aja ini. Yain. Kemudian dikatakan dialah, itu kan dia ya, dialah Kohen. Ini jadi menarik ya. Malkisedek itu disebut Kohen. Apa itu Kohen? Kohen dari L, dari L apa? Elyon. Makanya di Inggris ini mosaik gitu ya, terjemahnya mosaik. Kita terjemahkan maha tinggi, tapi arti sebenarnya adalah tertinggi ya. Elyon itu tertinggi. Jadi kalau dilihat kamus ya haik, tinggi. Itu masalah terjemahan ya. Jadi saya fokus ke sini. Jadi ada sosok Malkisedek, seorang raja di kota Salem yang disebut Kohen, yang kita terjemahkan imam. Nah kita nggak tahu Imam Malkisedek di ayat ini apakah menyembah Yehuwah juga atau tidak, kita tidak tahu. Karena gelarnya El Elyon, tertinggi. Siapa Tuhan tertinggi yang dimaksud di sini kita tidak tahu. Tetapi Yesus memakai gelar Malkisedek. Kohen ini sama. Dia adalah Kohen dalam orde, dalam peraturan Malkisedek. Itu yang jelas tertulis ya. Tapi penjelasan tentang Kohen Malkisedek sendiri tidak terlalu jelas nampaknya ya. Makanya banyak orang Kristen, doktrin Kristen juga tidak jelas gitu. Nah, kita ke kamusnya dari kata Kohen, kita buka dulu kamus Ibraninya. Priest, Kohen. Dia dari definisinya unused word. Nah ini di kamus NAS itu dia tidak ada word originnya tidak tahu gitu. Makanya kalau pakai kamus Ibrani modern itu seringkali kita kurang informasi ya, kayak begini, originnya dia tidak tahu, unused word,
kata yang tidak digunakan, padahal ada, tapi itu di Ibrani kuno ya. Di Ibrani modern dia tidak tahu itu dari mana asal-usulnya. Unused, kata yang tidak digunakan, tidak diketahui lah gitu ya. Dia nggak bisa menjelaskan dari mana kata Kohen gitu. Dia hanya langsung menerjemahkan priest, chief minister, ini di NASB ya. Kemudian di Brown Driver Briggs kita lihat agak-agak lengkap ya. Dia bilang dari Late Hebrew, ada Aramaik. Aramaik bisa baca nggak ini? Ini kaf, ini h, ini hen, ini a. Ini kalau misalnya kita lihat tanda bacanya ya, ini a, ini a, ini a pendek, ini a panjangnya. Kahana, kahana. Kohen jadi kahana. Ini ada sefanya, jadi ada hanya itu kayak ditahan ya. Kahana. Kayaknya titik, jadi kayaknya dibaca tebal mungkin ya. Kahana. Kemudian di Etiopik, nah ini aku tidak bisa baca nih. Ada yang bisa baca ini? Amharik. Aku nggak bisa baca. Amharik bacanya gimana? Oke, itu ya, jadi semua Semitik dari Ibrani, Aramaik, Ethiopia, nggak tahu ini Ethiopia masih baca Kohen atau tidak. Arabik, ini Arabik sebelah ini. Ponisia dan macam-macam itu punya etimologi yang sama ya. Nah, kemudian di kamus nomor 1 ini priest king. Dia seorang priest tetapi juga seorang raja. Seorang Kohen tapi juga seorang raja. Melkisedek. Kita disuruh membandingkan dengan Psalm Mazmur ya. 110 ayat 4. Jadi ada kisah tentang priest king, seorang raja tapi juga imam yang memenuhi nubuatan mesianik, seorang Mesias yang diurapi. Kemudian Zekaria 6:13 juga ada Messianic priest and king gitu ya. Exodus kingdom of Christ, ini menarik, kingdom. Ini jadi blending ya. Dia seorang priest, seorang imam, kepala agama, kepala spiritual gitu ya, pemimpin spiritual. Tapi dia menggunakan istilah kingdom. Kingdom itu kan politik ya, kerajaan. Sesuatu yang bersifat raja. Jadi artinya konsep Melkisedek ini seorang yang raja politik maksudnya, tapi dia juga raja agama, pemimpin agama. Jadi pemimpin agama dan pemimpin politik jadi satu. Itu Kohen Melkisedek. Kemudian di Yesaya 1 ayat 6, Israel ministering as a priest. Jadi Israel bertugas seperti imam, seperti Kohen. Gitu. Chieftain exercising priestly function. Jadi secara fungsi dia seorang Kohen, seorang perantara. Kemudian anak-anak Daud disebut juga demikian di 2 Samuel 8:18. His grandson, cucu-cucunya satu raja-raja 45. Ira, gitu ya, the Jairit, 2 Samuel 12:26. Dia seorang princess, putri ya, tetapi menerapkan atau mempraktekkan fungsi imam, 2 Samuel 12:26. Jadi dia keturunan dari para raja, silsilah raja. Dia artinya kan dia Yehuda ya. Raja di Israel berarti kan dia keturunan Yehuda, keturunannya Daud. Tapi dia mempraktekkan fungsi imam. Berarti dia seakan-akan keturunannya Aharon atau Harun. Jadi kayak dua etnis itu, dua suku itu yang bergabung.